Pada masa penjajahan, Indonesia berada di bawah tekanan Belanda selama ratusan tahun. Kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sementara rakyat mengalami penderitaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kedudukan Indonesia di mata internasional masih lemah dan sering dianggap sebagai pemberontakan terhadap Belanda. Dalam situasi inilah kemudian muncul perjanjian Linggarjati. Apa sih Linggarjati itu? Mari kita simak. Pada tanggal 15 November 1946, di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Di tempat itulah diadakannya Perundingan Linggarjati. Gedung Sejarah Perundingan Linggarjati. Di tempat itulah pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda mengadakan perundingan yang menghasilkan pengakuan de facto, atau yang berarti pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan terhadap Republik Indonesia. Ada 3 isi pokok perundingan Linggarjati. Mari kita simak lebih lanjut. Isi pokok perundingan Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk UNI Indonesia Belanda dan dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Perundingan Linggarjati menghasilkan pengakuan awal Belanda terhadap Indonesia dan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani pada 15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947 oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah keuntungan politik yang didapat oleh Indonesia pada saat perundingan Linggarjati. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan politik dari perundingan Linggarjati. Apa aja sih keuntungan politik dari perundingan Linggarjati bagi Indonesia? Yang pertama yaitu diakui secara resmi oleh Belanda. Republik Indonesia diakui secara resmi oleh Belanda untuk pertama kalinya. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia. Ini sangat penting karena sebelumnya Belanda menganggap Republik Indonesia tidak sah. Yang kedua yaitu membuka jalan ke perundingan dan pengakuan selanjutnya. Pengakuan de facto menjadi langkah awal menuju pengakuan de jure, yang akhirnya didapat di konferensi meja bundar pada tahun 1949. Tanpa Linggarjati, mungkin proses menuju pengakuan penuh akan lebih sulit. Yang ketiga yaitu memperkuat legitimasi politik. Pengakuan de facto memperkuat legitimasi politik karena membuat Republik Indonesia diakui secara resmi sebagai pemerintahan yang sah dan bukan lagi dianggap pemberontak. Nah, yang keempat yaitu membuktikan eksistensi negara.
Pengakuan atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura membuktikan bahwa Indonesia menjadi wilayah rakyat dan pemerintahan yang berfungsi. Nah, untuk yang terakhir adalah mendapatkan dukungan internasional. Mendapat dukungan internasional karena perjanjian ini diketahui dunia. Banyak negara mulai melihat Indonesia sebagai bangsa yang serius dan sah dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, hal-hal yang saya sampaikan tersebut merupakan keuntungan politik dari perundingan Linggarjati bagi Indonesia. Tokoh Indonesia yang ikut andil dalam perundingan Linggarjati. Tokoh Belanda yang ikut andil dalam perundingan Linggarjati. Tokoh Inggris yang menjadi penengah atau mediator dalam perundingan Linggarjati.